Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman, kita dipertemukan dalam wadah yang sama, yakni Islam. Dan dengan nikmat kesehatan, kita dipertemukan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Meskipun kegiatan proses belajar mengajar ini tidak semestinya yang kita alami sebelumnya, disebabkan karena pandemi corona. Dan dengan itu, maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar corona ini segera reda. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat yang dengannya kita dapat merasakan manisnya Islam seperti saat ini, berbeda dengan masa permulaan Islam dulu yang membutuhkan perjuangan besar dan mungkin rasanya sangat pahit. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, dan dengan itu, untuk menunjukkan rasa syukur, maka kita harus meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pokok bahasan sebelumnya, yaitu cerita sejarah. Sebelumnya kita telah mengidentifikasi teks cerita sejarah dan kita telah mengenalnya. Ana juga telah menyampaikan beberapa poin-poin yang berkenaan dengan cerita sejarah, apa yang dikategorikan sebagai cerita sejarah dan juga apa-apa yang tidak dikategorikan sebagai cerita sejarah. Kemudian pengenalan secara umum baik itu struktur maupun unsur-unsur intrinsik dari cerita sejarah. Maka di pokok bahasan kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis dari struktur cerita sejarah tersebut. Alangkah baiknya sebelum kita menganalisis struktur cerita sejarah, maka kita ulang kembali pokok bahasan dari struktur cerita sejarah. Struktur dari cerita sejarah itu sama dengan struktur-struktur cerita pada umumnya, baik itu cerita pendek, cerita fantasi, dongeng, atau cerita-cerita yang lainnya. Baik itu bisa jadi juga itu biografi maupun autobiografi. Yang pertama ada abstrak. Ya, abstrak ini ringkasan atau inti cerita. Ya, jadi mengenalkan cerita secara umum, sehingga ketika orang membaca abstrak ini, mereka itu menarik dirinya untuk terus membaca. Ya, terus menarik dirinya untuk membaca. Jadi di abstrak ini juga menjadi poin utama sebuah cerita. Mengapa? Karena ketika abstrak atau sebuah cerita seseorang itu di abstraknya tidak menarik, maka orang akan enggan mendengarkan cerita selanjutnya. Meskipun di rangkaian-rangkaian berikutnya menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. Sebagai contoh, cerita dari sejarah Nabi Muhammad yang merupakan biografi yang ditulis bentuknya sekarang, yaitu Sirah Nabawiyah,
itu menjelaskan perjalanan Islam, ya, itu banyak penulisnya ya. Penulisnya banyak sekali. Dan siapakah yang populer? Nah, yang populer pasti dia adalah orang yang berhasil membuat abstrak dengan baik, kemudian orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan kodanya yang dibungkus dengan rapi, serta penggunaan bahasanya yang mudah dipahami dan menarik begitu. Pasti itu. Padahal di buku-buku yang lainnya sama juga. Baik itu kelengkapan data, cerita, sebenarnya ketika sudah dibaca itu ceritanya sama. Tapi segi menariknya ceritanya itu, kemudian mudah dipahaminya, itu menjadi poin utama sehingga buku tersebut bisa menjadi populer. Ya. Nah, bisa juga buku tertentu. Misal buku untuk buku sekolah. Buku sekolah banyak. Ada terbitan Grafindo, ada terbitan dari Erlangga, ada terbitan Yudhistira. Nah, setiap terbitan itu sebenarnya punya ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebutlah yang membuat orang tertarik untuk membeli sehingga jadi populer. Mana yang lebih baik? Ya, tergantung orangnya. Tapi secara umum ketika melihat buku tersebut, yang paling populer itulah yang terbaik. Mudah dipahami, banyak digunakan, biasanya itu yang populer. Pasti seperti itu ya. Biasanya yang populer itu sesuatu yang mudah dipahami dan isinya itu berbobot. Itu buku. Kalau buku-buku sekolah. Begitu juga di dalam cerita, ada yang namanya abstrak, yaitu ringkasan atau inti cerita yang menjadi tonggak awal sehingga cerita itu kira-kira layak nggak dilanjutkan untuk dibaca. Setelah ada abstrak, maka berlanjut orientasi. Orientasi adalah proses mengenalkan tokoh dan latar cerita. Jadi tokoh utamanya siapa ini mulai dikenalkan. Misalnya tokoh utamanya Andi begitu. Latar ceritanya di mana? Di rumah, di gedung, atau kalau secara umum misalnya latar ceritanya itu Andi itu orang apa? Orang Padang. Kalau orang Padang di mana dia? Latar ceritanya. Latar ceritanya mungkin ya di Padang, atau mungkin ketika dia merantau begitu ya. Itu menjadi latar cerita. Orang Padang merantau ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta. Latar ceritanya Padang dan Jakarta. Jadi di situ dikenalkan ya. Mulai dikenalkan si tokoh utama dan latar cerita yang akan berjalan. Nah, selanjutnya setelah pengenalan tokoh dan latar cerita ada yang namanya komplikasi. Ya, komplikasi ini sebenarnya diawali dengan rangkaian-rangkaian kejadian dulu. Kemudian ada komplikasi. Jadi komplikasi ini menjadi rangkaian-rangkaian kejadian untuk proses menuju konflik utama. Nah, jadi rangkaian-rangkaian kejadian untuk menjadi menuju ke konflik utama. Setelah menuju konflik utama dinamakan dengan klimaks atau puncak dari konflik. Konflik utama atau puncak dari konflik. Nah, puncak dari konflik ini pasti punya yang namanya penyelesaian. Penyelesaian itu disebut dengan resolusi. Nah, dari penyelesaian ini, dari proses cerita, dari cerita abstrak hingga resolusi ini ada penyampaian berupa nilai dan moral. Nilai dan moral yang disampaikan bisa secara tersirat maupun tersurat. Kalau tersirat maka itu tersembunyi, ketika antum membacanya, antum dapat mendapatkan manfaat dari cerita tersebut, manfaat yang baik tentunya. Nah, ada yang tersurat. Tersurat berarti langsung diceritakan bahwasannya dengan kita menjadi orang yang baik, maka kita orang yang jujur, maka kita akan
mudah dalam menjalani hidup, misalnya seperti itu maka berisi nilai dan moral yang sifatnya tersurat apabila tertulis. Nah, ini adalah struktur dari teks cerita sejarah. Selanjutnya, kemarin sudah Ana jelaskan jenis-jenisnya adalah dari cerita sejarah ini ada dua, yaitu sejarah fiksi dan non fiksi. Kalau sejarah fiksi itu berupa cerpen, legenda, roman dan juga novel. Tapi tidak semua novel, roman, legenda dan cerpen itu merupakan sejarah, ya. Sejarah yang sifatnya fiksi begitu. Nah, kalau sejarah non fiksi itu ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan dan cerita sejarah. Di pembahasan sebelumnya ada tugas tentang Gajah Mada, ya. Gajah Mada. Teks kutipan novel Gajah Mada. Itu termasuk cerita sejarah atau bukan? Ada pertanyaan seperti itu Ana buat kemarin, ya. Nah, kalau mengaitkan dengan cerita sejarah maka yang teks kemarin itu ada hubungannya dengan teks cerita sejarah. Akan tetapi karena dia sudah disadur atau sudah diadaptasi menjadi sebuah novel, maka dia menjadi sejarah fiksi. Maka mengapa menjadi sejarah fiksi? Karena dalam proses pembuatan novel ada penambahan dan pengurangan yang membuat cerita itu agar lebih menarik begitu. Jadi tidak menjadi cerita sebenarnya. Cerita sebenarnya misalnya Andi itu makan nasi satu piring, bisa jadi kalau ketika sudah dijadikan novel ternyata Andi itu makannya satu baskom gitu. Bisa jadi, tapi sama-sama makan, memang sama-sama makan tapi sudah beda konteks, beda bagian. Nah, sehingga yang seperti itu sudah menjadi sejarah yang sifatnya fiksi. Ya, sejarah sifatnya fiksi. Kenapa masih dikategorikan sejarah? Karena memang Gajah Mada itu ada pada masa kerajaan Majapahit. Tapi cerita-cerita yang sudah disampaikan melalui novel itu sudah menjadi bagian-bagian yang tidak nyata lagi, sehingga disebutlah dengan sejarah fiksi. Kalau sejarah non fiksi adalah cerita sejarah yang sifatnya di dalam cerita itu tidak ada penambahan dan pengurangan, dan itu bukan merupakan novel. Biasanya biografi, autobiografi atau mungkin cerita perjalanan, dan secara khusus merupakan cerita sejarah. Sejarah kemerdekaan Indonesia misalnya. Maka itu sejarah, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Meskipun kita tidak tahu penambahan dan pengurangannya itu ada atau tidak, tapi secara umum dia itu tidak ditambahi dan tidak dikurangi, serta tidak dilebih-lebihkan penggunaan bahasanya. Jadilah dia sejarah non fiksi. Sampai di sini paham ya dengan sejarah fiksi dan non fiksi. Jadi kejadian Gajah Mada yang kemarin itu adalah merupakan sejarah juga, cerita sejarah, tapi cerita sejarah yang dikategorikan sebagai cerita sejarah fiksi. Baik. Yang selanjutnya ada analisis unsur intrinsik. Nah, Ana akan jelaskan dari awal, tema dulu ya. Tema itu apa? Tema itu adalah pokok utama, pokok pikiran. Bisa jadi pokok pikiran, tapi bisa jadi dasar cerita. Pokok pikiran atau dasar cerita. Nah, ini tema. Tema itu adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Kemudian ada penokohan. Penokohan, nih ya, penokohan. Ini penokohan. Kita ambil penokohan. Penokohan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis, terus antagonis, dan tritagonis. Nah, kalau protagonis itu adalah tokoh utama.
tokoh utama yang menjadi sorotan utamanya. Nah, tokoh utama ini tidak selamanya harus baik begitu. Tokoh utama tidak selamanya harus baik. Kalau antagonis itu adalah tokoh yang menentang tokoh utama. Nah, ketika protagonis ini jahat, maka antagonis baik. Ketika protagonis ini baik, maka antagonis jahat. Jadi berlawanan, saling berlawanan. Meskipun secara umum kalau di sudut pandang penceritaan yang ada saat ini, protagonis itu adalah tokoh baik. Tapi tidak menutup kemungkinan protagonis ini adalah tokoh yang jahat. Ada sebagian cerita-cerita di dunia barat begitu ya, protagonis ini dikategorikan menjadi tokoh yang jahat, dijadikan tokoh jahat. Kemudian polisi dan lain sebagainya menjadi tokoh yang menentang si tokoh jahat tersebut. Nah, kalau tritagonis ini tokoh pembantu yang mendukung jalannya sebuah cerita. Nah, dalam sudut pandang penokohan, ketika penyampaian karakternya itu dibagi kembali menjadi 3. Ya, dibagi 3 itu apa saja? Yang pertama ada berdasarkan penggambaran tokoh begitu. Penggambaran tokoh. Tokoh itu dibagi menjadi 2 ya, bagi menjadi 2. Yang pertama teknik analitik. Teknik analitik, yang kedua teknik dramatik. Ya, teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik berarti karakter atau sifat tokoh itu diceritakan secara langsung. Nah, karakter diceritakan langsung. Kalau dramatik, maka karakter atau sifat itu dikemukakan melalui cerita. Dikemukakan melalui cerita atau penceritaan, penggambaran tokoh. Ya, ini disinilah dia pada bagian-bagian ini. Ini penokohan ada protagonis, antagonis, tritagonis. Kalau penggambaran tokoh, karakternya ada 2 teknik, yaitu teknik analitik, karakternya diceritakan langsung. Si Andi jujur, si Andi baik hati, jadi langsung dia. Kalau teknik dramatik, maka dikemukakan melalui cerita. Andi selalu membantu ayahnya di rumah. Kemudian ketika ia keluar rumah, ia selalu bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Tidak disebutkan bahwasanya dia itu baik, suka menolong, suka membantu, tidak. Tapi melalui cerita dia membantu ayahnya, maka dia suka membantu begitu. Jadi dia melalui sudut penceritaan, itu penggambaran tokoh dengan teknik dramatik. Sudah? Yang selanjutnya nah, kecilkan dulu ya tulisannya agar. Yang berikutnya ada latar. Nah, latar itu dibagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu dulu ya. Waktu. Terus latar tempat dan latar suasana. Latar waktu berarti kapan waktu kejadian dari sebuah cerita tersebut. Bisa jadi waktu itu sifatnya tahun, abad 9 misalnya. Pada tahun 1945 atau pada tanggal 17 atau pada pagi hari atau mungkin sore hari, siang hari, malam hari. Nah, jadi itu waktu. Kalau tempat sudah Anda jelaskan tadi menjadi latar utama. Tempatnya di mana? Misalnya di Medan, di Padang, kemudian mengadu nasib ke Jakarta bisa jadi. Nah, itu jadi tempat. Kalau suasana berarti suasana ini meliputi keadaan setiap
penceritaan. Bisa jadi penceritaan tertentu suasananya haru, bisa jadi suasananya sedih, atau di penceritaan yang lainnya suasananya bisa berubah jadi bahagia. Jadi tergantung dari penceritaan. Jadi itulah dia latar, waktu, tempat, dan yang dibagi menjadi 3, waktu, tempat, dan suasana. Kalau alur ya, alur itu dapat diartikan juga sebagai plot ya, alur. Ini alur dan plot. Alur gini. Alur itu sama dengan plot, hanya penggunaan bahasanya yang berbeda. Alur atau plot gitu. Dibagi menjadi 3 bagian. Alur maju, alur mundur, dan campuran. Secara umum, alur itu adalah jalan cerita, begitu ya. Jalan cerita. Umumnya alur itu maju, begitu ya. Umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebuah alur bisa jadi mundur atau flashback. Kalau campuran maka bolak-balik dia, bisa maju, bisa mundur. Akan tetapi konsep utama dari alur dan plot sifatnya itu kronologis. Ya. Sifatnya alur itu kronologis. Penceritaannya itu tidak tidak menyulitkan pembaca. Pasti ceritanya itu selalu berurutan. Ya, selalu berurutan. Meskipun mundur dia alurnya, ketika penceritaannya tadi ke belakang, flashback ke belakang, pasti berurutan, kronologis. Tidak bercampur baur, sehingga cerita itu hancur, tidak bisa dipahami dengan mudah. Maka alur atau plot itu jalan ceritanya kronologis, dan kemudian dibagi menjadi 3 bentuk, maju, mundur, dan campuran. Nah, selanjutnya setelah alur ada sudut pandang. Kita berbicara sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang itu dibagi menjadi berapa bagian? Ya. Sudut pandang dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu dibagi lagi menjadi sudut pandang orang pertama serba tahu dan sudut pandang orang pertama sampingan. Kalau serba tahu berarti dia yang paling mengerti dengan tokoh tersebut. Kalau sampingan maka hanya sekedar kulit-kulitnya saja yang dia mampu untuk ceritakan. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga juga begitu, ada serba tahu dan juga sampingan. Nah, kalau orang pertama ditandai dengan kata aku, biasanya begitu ya, atau saya. Orang ketiga ditandai dengan kata dia, ini umumnya. Nah, mengapa tidak ada orang kedua? Karena orang kedua tidak bisa dijadikan sudut pandang penulisan sebuah cerita. Bisa-bisanya pun ceritanya pasti tidak enak. Karena sudut pandang orang kedua itu kamu. Kata kamu kan susah untuk dijadikan sebuah cerita. Jadi di dalam sebuah cerita, rekomendasi terbaik adalah menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau amanat sudah tentu tahu semuanya, anak tidak perlu menjelaskannya. Kemudian ini adalah unsur intrinsik. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, ini unsur ekstrinsik berupa nilai biasanya. Berupa nilai sosial, budaya, ekonomi, agama, moral, dan kemanusiaan. Ini unsur ekstrinsik. Unsur di luar yang memengaruhi sebuah cerita. Ya. Nah, ini unsur ekstrinsik sudah. Sekali ini kita akan berusaha untuk menganalisis sebuah cerita tentang sejarah terciptanya Instagram. Ini.
Siapa yang tidak tahu Instagram? Aplikasi yang berfungsi berbagi foto dan video ini memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, menambahkan efek dan mempublikasikan foto tersebut ke berbagai jenis jejaring sosial yang ada, termasuk ke dalam Instagram itu sendiri. Ya, Instagram terbentuk dari dua kata utama, yakni insta yang berarti instan. Seperti pada kamera jenis Polaroid yang lebih akrab disebut dengan foto instan. Selain itu terdapat kata gram yang mengarah pada kata telegram, yaitu cara mengirimkan informasi pada seseorang dengan cepat. Instagram dibuat oleh Bourbon Inc., yakni perusahaan startup teknologi yang notabene hanya berkonsentrasi pada pengembangan dan pembuatan aplikasi ponsel, dan berdiri sejak tahun 2010. Pada mulanya, Bourbon, namanya pun susah sekali ini ya, Bourbon gitu aja lah. Bourbon fokus pada pendalaman seluruh fungsi bahasa pemrograman, yakni HTML5. Namun seiring berjalannya waktu, Mike Krieger dan Kevin Systrom selaku CEO dari perusahaan ini memilih untuk fokus pada satu hal saja. Seminggu mereka berusaha membuat ide-ide yang dapat mendatangkan profit. Pada akhirnya kedua CEO ini berhasil menciptakan versi pertama Instagram. Namun versi prototipe pada umumnya, versi awal ini masih memiliki banyak sekali kelemahan dalam segala sistem. Setelah melalui berbagai tahap penyempurnaan, akhirnya Instagram sudah dapat diuji coba dengan menggunakan perangkat iPhone. Akan tetapi versi tersebut masih dirasa tidak mengkategorikan fiturnya yang baik. Sulit bagi Kevin dan Mike untuk mengatur ulang seluruh fitur yang ada dan memulai semuanya dari awal. Akhirnya mereka memilih untuk memusatkan perhatiannya hanya pada fitur foto, komentar, dan menyukai foto. Inilah kerangka awal terbentuknya Instagram saat ini. Instagram saat ini telah banyak diminati baik kalangan tua maupun muda. Penggunaan yang mudah dan fitur yang terkesan canggih membuat Instagram semakin populer dari tahun ke tahun. Dengan jejaring sosial Instagram, kini kita dapat mengetahui segala aktivitas teman-teman kita hanya dengan melihat foto dan video mereka. Antum lihat, yang di akhir ini sudah koda. Yang di awal, siapa yang tidak tahu Instagram? Itu jadi abstraksi ya, yang mendorong kita untuk siapa yang tidak tahu Instagram? Langsung terdorong kita untuk baca lagi lah gitu. Nah, ini abstraksi. Kemudian orientasinya adalah ini dia, mengenalkan latar dan tokoh. Meskipun tidak ada tokoh di sini, berarti mengenalkan si Instagramnya, aplikasi yang berfungsi berbagi foto dan video. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian ada rangkaian kejadian sehingga terbentuknya Instagram versi pertama. Tapi pada versi ini ada kendala-kendala yang kemudian diselesaikan dengan cara apa ini? Selesainya resolusinya semuanya dari akhirnya mereka memilih untuk memusatkan perhatian hanya pada fitur foto. Jadi itu penyelesaiannya, resolusi. Permasalahan yang ada di sini diakhiri dengan memusatkan pada fitur foto, komentar, dan menyukai foto saja begitu. Nah, itu sudah menjadi resolusi. Konfliknya ada di sini ya, konfliknya. Ya, sampai di sini mudah ya untuk mengkategorikan struktur dari teks tersebut. Nah, kalau kita cerita unsur-unsur intrinsiknya berkenaan dengan penokohan, ini karena sejarah terciptanya Instagram, maka tokohnya itu adalah si penciptanya. Ini ada tokohnya. Nah, kemudian penokohannya itu protagonis, antagonis, maka tidak ada di sini protagonis dan antagonis, ya. Hanya bagian cerita yang mendukung, yang menjadi bagian-bagiannya ini adalah penokohan yang sifatnya mendukung dari terciptanya Instagram saja. Kemudian latarnya di mana di sini dijelaskan ada ya. Kemudian suasananya, kemudian waktunya ada di sini, latar waktunya 2010 pada tahun 2010. Kemudian alurnya kronologis ya, maju. Dan sudut pandang, penggunaan sudut pandangnya karena dia tidak menggunakan kata aku, dia lebih menyebutkan secara langsung, maka ini sudut pandang penggunanya yaitu orang ketiga ya, penggunaan sudut pandang orang ketiga. Nah, amanatnya ada di sini yaitu di koda. Baik,
Untuk berlatih ya, bisa dilatih dengan contoh yang ada di sini. Ini contoh dari teks cerita sejarah Pangeran Diponegoro. Ini ada di buku ya, ada di buku. Boleh di-download bukunya. Kalau memang belum mendapatkan buku dari sekolah, bisa di-download untuk dibaca-baca agar lebih mengenal lagi tentang teks cerita sejarah ya. Ini Pangeran Diponegoro, ini kelanjutannya. Kemudian ini. Baik, memang tidak ada tugas untuk pembahasan kita yang kali ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang baik. Dan akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.